Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kali ini kita akan membahas bab 12 tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Kali ini kita akan mempelajari bagian penanggulangan pemanasan global. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Maulidi Ria Faridullah, nomor absen 19. Saya Muhammad Alvin Dwantoro, nomor absen 20. Saya Muna Rahmawati, nomor absen 21. Saya Nadifatus Aulia Enggarsya, nomor absen 22. Saya Nawang Putih Alfiariska, nomor absen 23. Saya Novian Haji Bagus Satrio, nomor absen 24. Saya Paramita Zulfania Rismawati, nomor absen 25. Saya Rayana Bilabari, nomor absen 26. Dan saya Ria Kadia Marita Falburiningrum, nomor absen 27. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak pemanasan global. Masalahnya, tidak banyak orang yang memiliki keinginan untuk ambil bagian dalam menyelamatkan lingkungan. Bahkan, kadang-kadang ada tindakan yang malah memperburuk kondisi lingkungan akibat pemanasan global. Sebagai generasi penerus bangsa, kita seharusnya peduli terhadap masalah lingkungan karena kerusakan lingkungan akan berakibat bagi seluruh sektor kehidupan. Berikut adalah tindakan yang dapat mengatasi pemanasan global. Yang A. Menghemat energi, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alvin dan Ryan Nabil. A. Menghemat energi. Energi yang harus dihemat adalah energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Aktivitas yang menggunakan bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Contoh kegiatannya antara lain industri, transportasi, dan pembangkit listrik tenaga uap. Dengan mengurangi aktivitas tersebut, gas rumah kaca dapat dikurangi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi adalah sebagai berikut. 1. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 2. Menggunakan alat-alat elektronik dengan bijaksana. 3. Mengganti lampu dengan jenis yang hemat energi. 4. Mengendarai sepeda atau berjalan kaki jika berpergian dekat. 5. Menggunakan transportasi umum. 6. Menggunakan mesin industri yang berdaya kecil dan efisiensinya besar. Selanjutnya, bagian B, mencari sumber energi alternatif yang akan dijelaskan oleh Paramita. B. Mencari sumber energi alternatif. Energi bahan bakar fosil menjadi sumber energi utama saat ini. Cara lain untuk mengurangi emisi akibat penggunaan bahan bakar fosil adalah dengan mencari sumber energi alternatif lain yang ramah lingkungan. Banyak energi alternatif di Indonesia yang bisa digunakan. Sebagai contohnya yaitu energi air, energi panas bumi, energi cahaya matahari, energi nuklir, dan energi angin. Selanjutnya, bagian C, mengolah sampah, yang akan disampaikan oleh Rekadia, Nadifatus, dan Nawang. C. Mengolah sampah. Seperti yang kita ketahui, sampah organik merupakan salah satu faktor penyebab pemanasan global. Sampah ada 3 macam, yaitu sampah organik atau sampah yang berasal dari sisa bahan alam, sampah anorganik, sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati, dan sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Apa yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah? Pengolahan sampah organik dan anorganik dapat dilakukan dengan tindakan reduce, reuse, recycle, replace, dan composting. Sedangkan sampah B3 harus dibuang di tempat pengolahan sampah khusus B3. Pengolahan sampah organik dan anorganik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Reduce atau mengurangi. Penggunaan banyak barang akan menghasilkan sampah semakin banyak. Usahakan mengurangi pemakaian barang sehingga dapat mengurangi jumlah sampah.
Misalnya, menggunakan produk minuman yang dapat diisi ulang, membeli sampo kemasan isi ulang dibanding membeli botol baru, dan membeli kebutuhan pokok yang kemasannya besar daripada membeli kemasan saset. 2. Reuse atau menggunakan kembali. Barang yang sudah tidak terpakai dapat digunakan kembali. Contoh, menggunakan ember plastik yang sudah rusak sebagai pot tanaman, memakai pakaian bekas untuk lap, dan membuat kerajinan dari kemasan bekas. 3. Recycle atau mendaur ulang. Sampah didaur ulang adalah barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama, seperti kertas, plastik, dan botol kaca. Contohnya, mendaur ulang kertas lalu hasilnya dipakai untuk membuat kerajinan lain. 4. Replace atau mengganti. Caranya dengan mengganti barang yang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berulang-ulang. Contoh, memakai sapu tangan sebagai pengganti tisu dan memakai keranjang belanja sebagai pengganti plastik. 5. Composting atau membuat kompos. Sampah organik dapat dibuat kompos. Sampah organik bisa berupa sampah organik hijau dan sampah organik hewan. Sampah organik hijau terdiri atas sayuran dan buah-buahan, sedangkan sampah organik hewan berupa sisa makanan berupa udang, ayam, atau daging sapi. Sampah yang dapat digunakan sebagai pupuk kompos adalah sampah organik hijau. Sobat Fisika, di bagian D, mencegah kerusakan hutan akan dijelaskan oleh Muna dan Novian. D. Mencegah kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kondisi hutan yaitu 1. Mengganti pohon yang telah ditebang dengan menanam pohon dengan kualitas benih yang bagus. 2. Memberlakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang memenuhi syarat dari segi umur, ukuran, ketersediaan jenis, dan jumlahnya. 3. Melakukan program penghijauan kembali di lahan yang rusak. Program ini sebaiknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar dan jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut. 4. Memberantas penebangan hutan secara ilegal melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang disingkat GNRHL. 5. Menertibkan perizinan tentang pengusahaan hutan, pemanfaatan kayu maupun perkebunan, dan memberlakukan penegakan hukum terhadap pelaku ekspor kayu bulat dan bahan baku serbet. Selanjutnya, bagian E, menggunakan transportasi umum, yang akan disampaikan oleh Nadifatus. E. Menggunakan transportasi umum. Salah satu penyebab pemanasan global yang cukup besar adalah kepadatan penduduk dunia yang populasinya kian bertambah. Akibatnya, kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi Selanjutnya di bagian F, kita akan membahas mengenai mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global selanjutnya adalah mengurangi penggunaan deodoran, hairspray, semprotan nyamuk, dan peralatan lainnya yang mengandung CFC atau yang memiliki kepanjangan klorofluorokarbon. Ternyata, kandungan CFC berkontribusi terhadap penipisan ozon yang dapat menimbulkan efek paling merusak. CFC juga umum digunakan sebagai pendingin ruangan. Selanjutnya, untuk bagian G, mengurangi pemakaian pemanas air yang akan disampaikan oleh Rieka Dia. G. Mengurangi pemakaian pemanas air. Melansir Department of Building Service Engineering, penggunaan pancuran rendah bisa menghemat air panas dan mengurangi hampir sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Kita bisa menggunakan pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Sobat Fisika, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.